Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Indrawati Rahmatillah, NIM 2008 1020 1178 dari Manajemen Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen keuangan internasional, bab mekanisme terjadinya kurs mata uang, neraca pembayaran, serta sistem keuangan internasional. Multinational Corporation atau biasa disingkat MNC adalah perusahaan yang beroperasi di sejumlah negara. Artinya perusahaan tersebut memiliki anak cabang di berbagai negara. MNC memiliki kekurangan dan keunggulan. Keunggulan MNC adalah meningkatkan devisa negara dari sektor ekspor, mengurangi devisa untuk impor, pembangunan internasional, meningkatkan peluang pembukaan lapangan pekerjaan. Kekurangan MNC adalah profit dialihkan ke luar negeri untuk para pemegang saham. Selanjutnya, bentuk badan hukum MNC. Yang pertama, induk perusahaan. Induk perusahaan adalah yang memantau penanaman modal asing serta memiliki anak perusahaan di negara lain. Yang kedua, kantor cabang. Kantor cabang adalah bagian dari induk perusahaan yang berada di negara induk perusahaan ataupun di luar. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan yang lebih tinggi, yaitu induk perusahaan. Selanjutnya akan membahas mengenai International Flow of Fund. Selanjutnya, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ringkasan transaksi produk domestik dan asing untuk suatu negara dalam periode waktu tertentu. Komponen inti dari neraca pembayaran ada dua, yaitu neraca berjalan dan yang kedua adalah neraca modal. Neraca berjalan adalah aliran arus dana dari suatu negara dengan negara lainnya yang diakibatkan oleh pembelian barang atau jasa dalam aset keuangan. Komponen utama neraca berjalan adalah neraca perdagangan, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Neraca modal adalah besarnya investasi asing di dalam negeri dan investasi domestik di luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi arus perdagangan internasional. Yang pertama ada inflasi, yang kedua adalah pendapatan nasional, yang ketiga peraturan pemerintah, dan yang keempat adalah nilai tukar. Dampak inflasi. Jika suatu negara inflasinya tinggi, maka perdagangan di dalam negara tersebut akan menurun. Konsumen akan lebih memilih membeli produk dari luar negeri. Dampak pendapatan nasional. Jika suatu negara pendapatan nasionalnya tinggi, maka konsumsinya juga akan tinggi. Hal itu tercermin dengan meningkatnya permintaan barang dari luar negeri. Dampak kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi neraca perdagangan, seperti kebijakan subsidi ekspor, kedua penghambatan impor, dan ketiga penegakan hukum tentang pembajakan. Selanjutnya tentang International Financial Market. Yang pertama, pasar valuta asing. Tempat terjadinya pertukaran suatu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Biasanya, bank komersial menyediakan beberapa mata uang asing. Selanjutnya, International Money Market, di mana perusahaan dan pemerintah mendapatkan hutang jangka pendek dengan mata uang asing. Selanjutnya, pasar obligasi internasional. MNC mendapatkan hutang jangka panjang dengan cara menerbitkan obligasi di pasar internasional. Alasan MNC menerbitkan obligasi di pasar internasional yakni permintaan obligasi yang tinggi di pasar internasional. Kedua, MNC lebih suka menggunakan pembiayaan dengan cara mata uang asing. Ketiga, pembiayaan bunga jauh lebih rendah. Selanjutnya, International Stock Market. MNC dapat mendapatkan dana melalui investor asing dengan penerbitan saham di pasar internasional. Penerbitan saham ini dapat meningkatkan citra dan nama perusahaan. Selanjutnya akan membahas Exchange Rate Determination. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai MNC karena mempengaruhi jumlah kas yang masuk dari ekspor dan juga kas yang keluar untuk anak perusahaan dan juga untuk impor. Penurunan nilai mata uang disebut dengan depresiasi dan peningkatan nilai mata uang disebut apresiasi. Keseimbangan nilai tukar. Keseimbangan nilai tukar adalah titik pertemuan antara garis permintaan dan penawaran suatu valuta. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan nilai tukar yang pertama, permintaan mata uang, yang kedua, penawaran mata uang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. 1. Laju inflasi relatif. Inflasi mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional, sehingga mempengaruhi nilai tukar. Selanjutnya, suku bunga relatif. Suku bunga relatif mempengaruhi investasi dalam sekuritas asing, yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Selanjutnya, tingkat pendapatan relatif. Perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi permintaan mata uang asing. Sekian pembahasan dari mekanisme terjadinya kurs mata uang, neraca pembayaran, dan sistem keuangan internasional. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.